Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Dwi Kusumawardhani SHMKN dalam mata kuliah Hukum Agraria. Setelah kemarin saudara mempelajari pertemuan ke-6 yaitu mengenai hak-hak penguasaan atas tanah, maka pada pertemuan kali ini saudara akan mempelajari tingkatan dari hak penguasaan atas tanah yang pertama, yaitu hak bangsa Indonesia. Ingat, tingkatan atau hierarki itu tidak boleh dibolak-balik ya, harus sesuai dengan urutan. Baik, untuk tujuan pembelajaran dari perkuliahan pada pertemuan ke-7 ini adalah bahwa pada pertemuan ini akan dibahas mengenai hak bangsa Indonesia yang merupakan sebutan yang diberikan oleh para ilmuwan hukum ya pada tahap lembaga hukum dan hubungan hukum yang konkret yang meliputi bumi, air, dan ruang angkasa di Indonesia. Sehingga di akhir perkuliahan, saudara diharapkan mampu menjelaskan kembali apa definisi dari hak bangsa Indonesia, aspek yang meliputinya, dan bagaimana cara perolehannya. Memasuki materi inti yang pertama yaitu definisi dari hak bangsa Indonesia. Hak bangsa Indonesia adalah hak yang meliputi bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang berada dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana bunyi dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, yaitu seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Berbicara mengenai subjek dari hak bangsa Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia sepanjang masa yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, yaitu generasi-generasi yang lalu, generasi yang sekarang, dan generasi yang akan datang. Jadi kita sebagai generasi yang sekarang tetap harus melestarikan dan memanfaatkan hak-hak atas tanah di Indonesia sebaik mungkin. Untuk siapa? Untuk generasi kita seterusnya. Itu subjeknya. Kemudian yang kedua mengenai objek dari hak bangsa Indonesia. Objeknya adalah meliputi seluruh tanah yang ada di wilayah negara Republik Indonesia tanpa kecuali. Jadi tidak ada lagi sebutan tanah yang merupakan res nulis. Apa itu res nulis? Mudahnya kalau zaman dulu nenek moyang kita ketika mereka menemukan sebidang tanah atau suatu lingkungan, maka dengan otomatis orang itulah yang memiliki atau menguasai tanah itu. Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi. Jadi semua objek hak atas tanah di Indonesia itu ya kita, milik kita bersama sebagai subjek dari hak bangsa Indonesia. Jadi terciptanya hak bangsa Indonesia, tanah tersebut adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia yang telah bersatu sebagai bangsa Indonesia sebagai suatu hubungan hukum dan lembaga hukum yang konkret. Kemudian berbicara mengenai konsepsi dari hak bangsa Indonesia. Konsepsi hak bangsa adalah hak penguasaan atas tanah bersama yang merupakan induk bagi hak-hak penguasaan atas tanah yang lain. Mengapa dikatakan sebagai tingkatan yang pertama? Tingkatan yang kedua, 3, dan 4 semuanya bersumber pada hak bangsa Indonesia. Sedangkan untuk sifat hak bangsa Indonesia itu sendiri ada 2. Yang pertama yaitu bersifat komunalistik. Artinya semua tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia ini merupakan tanah rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Komunal ya, artinya tanah ini milik bersama atau milik kelompok. Kemudian sifat yang kedua yaitu bersifat religius. Karena apa? Karena seluruh tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia ini merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Nanti saudara bisa baca lagi di pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Di pertemuan 6 setelah saya jelaskan bahwa hak bangsa Indonesia memiliki 2 aspek atau 2 unsur. Yang pertama yaitu berunsur perdata, yang kedua berunsur publik. Nah, unsur hukum perdata pada hak bangsa Indonesia ini bisa dilihat pada bahwa pernyataan tanah yang dikuasai oleh bangsa Indonesia sebagai tanah bersama ini menunjukkan adanya hubungan hukum di bidang hukum perdata.
Ya, akan tetapi bukan berarti hak bangsa adalah hak pemilikan pribadi yang tidak memungkinkan pemilikan secara individu atau bersama dan sebaliknya. Ya, itu jadi yang membedakan hak bangsa yang bersifat perdata dengan publik. Hak bangsa dalam hukum tanah nasional ini merupakan hak kepunyaan yang memungkinkan penguasaan tanah-tanah secara bersama dengan kepemilikan secara individu yang nantinya akan diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria. Unsur yang kedua yaitu unsur hukum publik pada hak bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai unsur publik karena hak bangsa juga mengandung tugas kewenangan untuk mengatur dan mengelola tanah-tanah di wilayah Indonesia bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat yang termasuk dalam ranah bidang publik. Pelaksanaannya ditugaskan ke siapa? Tentu saja ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi tertinggi untuk mengatur, menguasai peruntukan penggunaan dan pemanfaatan tanah-tanah di Indonesia yang merujuk pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Ya, unsur ini tentu saja mengandung suatu amanah berupa beban tugas untuk mengelola tanah-tanah di Indonesia dengan sebaik mungkin, bukan saja untuk generasi sekarang, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Jadi tugas mengelola berupa mengatur, memimpin penguasaan penggunaan tanah ini dilakukan dengan maksimal. Nanti kita bicarakan di pertemuan ke-8. Hak bangsa Indonesia memiliki sifat abadi. Artinya apa? Mengandung arti bahwa selama rakyat Indonesia dan selama tanah bersama tersebut masih ada, dalam keadaan bagaimanapun juga, tidak ada suatu kekuasaan yang dapat memutuskan atau meniadakan hubungan hukum tersebut. Ya, pernyataan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan umum angka 2 Undang-Undang Pokok Agraria dan dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 UPA yang akan selalu dipertahankan dalam hukum tanah nasional kita. Ya. Hak bangsa Indonesia dikatakan sebagai induk dari hak penguasaan atas tanah yang lain, mengandung arti bahwa semua hak penguasaan atas tanah dan bahwa keberadaan hak penguasaan apapun yang bersangkutan tidak meniadakan eksistensi hak bangsa Indonesia atas tanah. Jadi tanah sebagai kebutuhan seluruh rakyat Indonesia yang salah satu fungsinya adalah sebagai sarana untuk tempat tinggal bagi masyarakat. Nah, saudara bisa nanti membaca lebih lanjut pada pasal 33 ayat 3 ya Undang-Undang Dasar 45 yang dimaksud dengan kemakmuran rakyat itu adalah bahwa tanah-tanah di seluruh wilayah Indonesia disediakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat Indonesia khususnya yang bersifat primer. Contohnya apa? Yang pertama pasti ya penyediaan tanah untuk pemukiman atau perumahan, sifatnya permanen atau juga bisa disewakan. Kemudian yang kedua penyediaan tanah untuk sarana rekreasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga penyediaan tanah untuk kegiatan usaha baik bagi pelaku usaha baik di pedesaan maupun di perkotaan, baik yang digunakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Kemudian yang lain penyediaan tanah untuk sarana perhubungan, transportasi, pembuatan jalan, dan contoh yang lain adalah penyediaan tanah untuk pertahanan keamanan, kegiatan keagamaan, pendidikan, kesenian budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi sebagai penyempurna, semua itu dilakukan oleh negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi. Kita bahas selanjutnya di pertemuan ke-8. Baik saudara sekalian, pertemuan 7 tentang hak bangsa Indonesia telah selesai. Semoga saudara bisa mengambil manfaatnya dan membaca tidak hanya dari satu buku, tapi juga dari buku-buku yang lain ataupun dari artikel ilmiah yang lain yang telah dipublikasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.